Selamat pagi saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan. Selamat berjumpa lagi di hari Minggu 18 September 2022 untuk bersama-sama menerima nasihat dari Tuhan dan merenungkannya untuk kebaikan kita. Renungan hari ini berjudul, Apakah Engkau Yunus? Bacaan firman Tuhan diambil dari kitab Nabi Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Yang akan kita baca sekarang adalah 1 Samuel pasal 3 ayat 18. Demikian bunyinya. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Saudara-saudara, ada seseorang yang karena apa yang ia pergumulkan dalam doa dalam waktu yang cukup lama tidak pernah menjadi kenyataan, maka orang ini memutuskan untuk meninggalkan semua kegiatan yang berhubungan dengan pelayanannya selama ini. Menurutnya, ia sudah sangat setia kepada Tuhan, berdoa, melayani Tuhan, tetapi apa balasannya? Seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kerinduannya. Di puncak kekecewaannya kepada Tuhan, ia berkata, "Tuhan, emangnya Engkau saja yang bisa marah? Aku pun bisa marah." Sejak itu, ia tidak mau lagi memusingkan diri dengan urusan gereja dan pelayanan. Pendek kata, ia benci dengan semua kegiatan yang berhubungan dengan Tuhan. Ia hanya mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya saja. Yunus juga pernah marah kepada Tuhan. Pernyataan Yunus dalam kitabnya Yunus pasal 4 ayat 9 yang berbunyi, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Ini menunjukkan sikapnya yang menganggap bahwa ia pantas marah kepada Tuhan. Begitu gampang dan beraninya manusia marah kepada penciptanya. Sampai sekarang ini kita masih akan terus menemukan Yunus-Yunus yang lain yang suka marah serta ngambek kepada Tuhan. Mereka marah karena doa-doa yang belum dijawab, karena orang yang mereka kasihi meninggal, karena usaha mereka bangkrut, atau karena kesulitan hidup dan penderitaan-penderitaan lain yang mereka alami. Saudara-saudara, memang sesungguhnya banyak kejadian yang bisa membuat kita marah dan kecewa. Lalu kita mulai menghitung-hitung kebaikan yang kita perbuat di hadapan Tuhan dan berharap bahwa Tuhan akan membalasnya dengan mengabulkan semua keinginan kita. Tetapi ketika Tuhan tidak melakukan seperti apa yang kita harapkan, maka rasa kecewa dan marah kepada Tuhan jadi meledak. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah, pantas nggak sih manusia marah kepada Tuhan? Sebagai contoh kecil, ketika komputer kita error, pantaskah kita marah kepada bos kita? Atau sebaliknya, bos kita yang harus marah kepada kita? Saudara-saudara, mari pikirkan lagi. Mengapa sih kita harus kecewa dan marah kepada Tuhan? Dia adalah Tuhan yang telah menciptakan dan mengatur hidup kita. Tuhanlah yang berdaulat atas hidup kita. Kita adalah ciptaan yang sudah sepatutnya tunduk kepadanya. Lagi pula untuk situasi-situasi buruk yang kita alami, tidakkah kita juga ambil andil di dalamnya? Mungkin itu disebabkan karena kelalaian atau kesalahan kita sendiri, seperti halnya Imam Eli. Dia tidak pernah memarahi anak-anaknya yang berbuat dosa begitu rupa sehingga anak-anak itu menghujat Allah. Itu sebabnya pada waktu Samuel menyampaikan semua kata-kata dari Tuhan, bagaimana Tuhan akan melakukan hukuman bagi Imam Eli dan keluarganya, maka Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik."
biarlah kita juga bersikap seperti Imam Eli, tunduk kepada Tuhan. Bukankah kita sudah tahu bahwa kalau kita tidak menuruti kehendak Tuhan, kita lalai, sengaja, bahkan memang dengan niat hati kita melakukan kesalahan, maka ada akibat yang harus kita alami. Dan untuk itu kita tidak perlu kecewa atau marah kepada Tuhan. Biarlah kita ketahui saat kita kecewa dan marah kepada Tuhan, itu artinya kita telah berdiri sebagai lawan Tuhan. Saudara, Roma pasal 8 ayat 31 berkata, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Kalau kita berdiri sebagai lawan Allah, siapa yang akan membela kita? Tidak ada. Apa sih untungnya dari tindakan kecewa dan marah terhadap Tuhan? Sama sekali tidak ada untungnya. Justru hidup kita akan mengalami kerugian yang amat sangat besar. Sebab itu, bila saat ini ada di antara saudara yang sedang kecewa dan bahkan marah terhadap Tuhan, mari segera datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan, bertobat, dan menerima kembali kasih karunia Tuhan, menerima pengampunan dari Tuhan, sehingga Tuhan memulihkan seluruh kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami datang lagi mengucap syukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah habis. Engkau sediakan untuk setiap orang yang mau berseru kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami telah menerima makanan rohani pagi ini. Kami mohon kiranya Tuhan menerangi hati kami, sehingga bila ada kekecewaan di dalamnya, apalagi bila ada kemarahan terhadap Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Sesungguhnya kami tidak layak sama sekali marah atau kecewa kepada Tuhan. Itu sebabnya kami mau belajar tunduk kepada kehendak Tuhan dan berserah diri hanya kepadamu. Kiranya perkataan-perkataan firman Tuhan yang telah kami terima dan kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk membuang segala kekecewaan dan kemarahan yang ada dalam hati kami terhadap Tuhan. Terima kasih Bapa di surga karena pengampunan-Mu kami tahu masih berlaku sampai saat ini. Kuduskanlah, ampunilah, bersihkanlah kami dari segala kejahatan kami, dan kami percaya hidup kami dipulihkan kembali, memiliki hubungan yang akrab, yang baik dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selain tidak masuk akal, kecewa dan marah kepada Tuhan adalah merupakan tindakan yang bodoh. Selamat beribadah saudara. Biar lewat ibadah hari ini kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang bijak, bukan orang bodoh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.